Halo sahabat curhat, kembali lagi bersama saya Andi, si pengangguran yang gak tahu mau ngapa-ngapain, tidak punya apa-apa dan hanya menjadi beban keluarga. Tentunya pada video kali ini, view-nya masih di hadapan meja, di dalam sebuah kamar, sama seperti kemarin. Kalian pasti tahu kenapa demikian. Ya, karena saya ini pengangguran yang tidak tahu ingin berbuat dan tidak punya penghasilan di umur yang sekarang. Kita juga tidak punya uang untuk keluar healing dan mengambil video seperti mereka yang punya uang untuk membeli handphone mahal dan keluar untuk mengambil video. Sahabat curhat, status pengangguran dan tidak berpenghasilan ini memang begitu sangat menyiksa batin. Karena di hadapan keluarga, kita tidak dipandang, di hadapan teman-teman pun kita tidak dianggap. Mungkin kita ini seperti bayangan saja yang selalu mengikuti mereka, namun jarang disadari keberadaannya. Ya, itu semua karena kita ini pengangguran dan tidak berpenghasilan. Sahabat curhat, kenapa sih semua orang harus memandang manusia berdasarkan nominal yang dia miliki dan seberapa mewah mobil yang ia tumpangi dan seberapa besar rumah yang ia punya? Saya pernah mendapatkan kondisi di mana orang di sekitar saya ingin bepergian. Ini pengalaman pribadi saya. Mereka ingin bepergian untuk berpiknik ke suatu daerah, namun mereka tidak mengajak saya, hanya dengan alasan saya tidak mempunyai cukup uang untuk pergi ke tempat tersebut. Karena kata mereka, tempat tersebut sangat mahal katanya. Untuk bisa masuk ke tempat piknik tersebut, itu butuh uang yang cukup banyak. Karena saking mahalnya. Ya, sontak dalam hati saya rasanya ingin menangis. Namun, saya lelaki. Tidak mungkin saya menunjukkan kesedihan hingga mengeluarkan air mata di hadapan mereka. Tapi saya tidak bisa memungkiri bahwa hati ini begitu perih, sakit bagai teriris oleh mata pisau yang begitu tajam. Akibat kata-kata mereka, akibat kalimat yang terlontar dari mulut mereka. Namun, akhirnya saya memang tidak diikutkan ke dalam rombongan tersebut. Akhirnya, saya pulang kembali ke kamar dan duduk di hadapan meja sambil mengelus dada yang terasa amat perih ini akibat kalimat yang terlontar dari mulut mereka. Ya, namun selang beberapa waktu saya pun harus menangis. Ya, itulah saya sebagai manusia yang memiliki hati. Rasanya begitu sakit, begitu perih cobaan yang saya hadapi saat ini sebagai seseorang yang menanggung beban yang begitu berat, yaitu sebagai pengangguran yang tidak tahu ingin melakukan apa-apa. Sahabat curhat, tentunya kondisi ini seolah-olah menghadirkan trauma tersendiri bagi saya. Di saat keluarga saya berkumpul, saya takut datang. Di saat teman-teman kumpul, saya pun merasa berat untuk hadir. Karena saya tahu kata-kata mereka
pasti akan mengiris-iris hati saya hingga terasa perih. Ya Tuhan, sebegitu beratnyakah cobaan bagi seorang pengangguran ini? Mau tidak mau, ya lagi-lagi hari-hariku hanya berdiam diri di kamar. Entah harus melakukan apa. Melamar pekerjaan pun tidak kunjung mendapatkan panggilan. Membuat usaha sendiri pun saya tidak punya modal apa-apa. Entah saya harus melakukan apa. Sampai ketemu besok sobat curhat. Maaf, ini adalah curahan hati saya sebagai laki-laki pengangguran. Saya akan terus mencurahkan isi hati saya selanjutnya, seperti apa kondisi saya setelah menikah dan lain sebagainya, dan tetap masih menyandang status pengangguran ini. Oke sobat curhat, untuk kalian yang sudah berpenghasilan dan memiliki pekerjaan, cintailah pekerjaan kalian, karena begitu banyak pengangguran-pengangguran seperti saya yang sangat ingin berada di posisi pekerjaan kalian sekarang. Dan untuk kita para pengangguran, teruslah berdoa dan temukan jalan. Semoga Tuhan tetap bersama kita. Persiapkan hati kalian untuk kata-kata yang siap mengiris hati kalian dimanapun kalian berada. Selama kalian masih menanggung, masih berstatus pengangguran yang tidak tahu mau melakukan apa. Terima kasih.